warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri Landak. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Pada pekan ini ya, untuk pembahasan ilmu pengetahuan sosial setelah kita melakukan penilaian tengah semester pekan lalu ya, kita memasuki bab 2 yang nantinya akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran. Jadi Ibu berharap kalian benar-benar menyimak materi yang akan disampaikan, kemudian harus kalian pahami. Oke, selamat menyaksikan. Pada materi bab 2 kali ini kita akan membahas pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan, khususnya pada mobilitas sosial. Ya, manusia hidup berkelompok dalam masyarakat tentunya melakukan interaksi antar sesama individu maupun kelompok yang akan berpengaruh dalam kehidupan sosialnya di masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat itu kan sangat dinamis ya. Dinamis selalu mengalami pergerakan. Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan setiap orang atau individu untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun. Ya, misalnya, seorang anak yang bercita-cita untuk mengenyam pendidikan tinggi di tengah situasi ekonomi yang tidak memungkinkan. Jadi di sini seorang anak terlahir dari keluarga kurang mampu, ingin menjadi lebih baik ya. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia harus berusaha dengan rajin belajar hingga dia akan mendapatkan beasiswa ya untuk terus melanjutkan pendidikan, dan secara otomatis akan mengubah hidupnya. Jadi peristiwa tersebutlah yang menunjukkan adanya gerak sosial atau yang dikatakan dengan mobilitas sosial ya. Nah, kita akan membahas definisi dari mobilitas sosial. Lebih khususnya, definisi tersebut adalah pergerakan dalam kehidupan sosial individu yang cenderung mengubah posisi dan fungsi individu di dalam masyarakat. Para ahli memiliki definisi masing-masing mengenai mobilitas sosial. Yang akan kita bahas di sini adalah definisi dari Sujono Sukanto yang mengartikan bahwa gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Selanjutnya ada definisi dari Kimball Young. Kimball Young mendefinisikan mobilitas sosial cenderung pada tujuannya. Menurutnya, tujuan mobilitas sosial adalah memperoleh keterangan tentang kepantasan struktur sosial suatu masyarakat tertentu. Jadi di sini arah dari tujuan individu melakukan perubahan dalam dirinya ya. Sama seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ingin menjadi lebih baik melalui saluran pendidikan. Dengan belajar lebih giat akan merubah diri dan posisi kita di masyarakat. Selanjutnya definisi dari
Paul B. Harton. Di sini Paul mengatakan suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Kita ketahui kelas sosial itu kan ada yang mulai dari kelas sosial bawah, kemudian kelas sosial atas. Jadi individu akan mengalami perpindahan tersebut, baik dia perpindahan ke arah yang lebih baik, dan bisa saja perpindahan tersebut ke arah yang tidak baik atau turun, ya. Kemudian Harton dan Han mendefinisikan mobilitas sosial sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi mirip-mirip sama, ya. Robert M. Lawang, beliau mendefinisikan mobilitas sosial sebagai perpindahan posisi sosial seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan sosial lainnya, atau dari dimensi satu ke dimensi lainnya. Sebelum mobilitas itu terjadi, ya, ada 3 hal pokok yang terdapat dalam mobilitas sosial. Yang pertama, perubahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah. Kalau dia perubahan ke atas, maka posisi individu di dalam masyarakat itu berarti dimulai dari bawah naik ke atas, seperti yang dikatakan sebelumnya. Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu ingin mengubah hidupnya, ingin mengubah posisinya, maka dengan rajin belajar dia akan mendapatkan beasiswa, kemudian dia akan sekolah tinggi dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa saja dia begitu selesai mengenyam pendidikan, ya, langsung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi dia perubahan kelas sosialnya itu ke atas. Kalau yang ke bawah bagaimana, Bu? Ya, sebaliknya, ya, yang tadinya sudah mempunyai status yang baik di dalam masyarakat, ya, karena ada sesuatu dan lain hal, misalnya di dalam perusahaan mengalami kebangkrutan, ya, akhirnya semua karyawan harus dirumahkan. Jadi individu tersebut yang awalnya mempunyai status tiba-tiba menjadi pengangguran. Jadi yang dialami adalah perubahan kelas sosial ke bawah. Selanjutnya, yang kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Nah, itu jelas sekali, karena hanya manusia yang selalu mengalami perubahan dalam hidupnya, ya. Kemudian yang terakhir, terjadi dampak sosial, ya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya yang paling mudah kita lihat itu adalah pandangan lingkungan, pandangan masyarakat, pandangan orang-orang sekitar terhadap diri kita, ya. Ketika kita berada di posisi yang tinggi, maka masyarakat lebih mudah, ya, menerima kita, ya. Kita jauh lebih disegani, ya, dan dihormati. Dan sebaliknya, ketika kita berada pada kelas sosial bawah, ya, beda pandangan masyarakat, ya, terhadap diri kita. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya di sini adalah ciri-ciri dari mobilitas sosial.
Seperti apa ciri-cirinya? Yaitu gerak sosial melibatkan individu atau kelompok orang dalam masyarakat. Kemudian perpindahan sosial dapat dilakukan secara individu namun seringkali melibatkan banyak pihak. Kemudian struktur sosial dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi sulit tidaknya individu atau kelompok orang melakukan mobilitas. Perpindahan sosial dapat menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Ya. Kemudian kehilangan hak-hak yang dimiliki ketika terjadi penurunan status. Terakhir, mobilitas sosial ditandai dengan terjadinya perubahan struktur sosial yang seringkali mempengaruhi hubungan antar individu dan kelompok. Jadi di sini mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi yang lebih spesifiknya ya, dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Ya. Seseorang dapat dikatakan mengalami mobilitas, mengalami pergerakan jika dalam hidupnya mengalami perubahan atau perpindahan. Maka dari itu, mobilitas sosial dapat disebut juga sebagai proses perpindahan sosial atau gerak sosial di dalam kehidupan masyarakat. Pergerakan seperti apa? Pergerakan tadi, pergerakan posisi dan fungsi kita sebagai individu di dalam masyarakat. Ya. Sebagai individu kita tidak akan pernah puas dengan keadaan diri kita. Maka dari itu pasti setiap individu ingin menjadikan dirinya lebih baik, selalu berusaha dengan segala upaya agar status dan fungsinya, posisinya di masyarakat itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Untuk pembahasan definisi kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Materi mobilitas sosial akan kita lanjutkan di pertemuan pembelajaran dari minggu depan.